Di sini saya sudah memberikan konfigurasi kepada masing-masing PC dan juga router. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan VLAN dan routing inter VLAN di switch 1, switch 2, dan router 1 menggunakan router on stick pada router 1. Pertama-tama kita buka di router 1, kemudian kita masuk di router 1, kemudian ketikkan interface FA00, kemudian no shutdown, kemudian exit. Kemudian di sini saya membagi menjadi 3, yaitu interface FA0/0.10 sesuai dengan nama VLAN-nya, kemudian encapsulation.1key spasi 10, kemudian ketikkan IP address-nya, dan juga subnet mask-nya. Kemudian ketik exit. Kemudian untuk VLAN 20 ketikkan interface FA00.20, kemudian encapsulation.1key spasi 20, kemudian masukkan IP address dan juga subnet mask-nya. Kemudian ketikkan exit. Untuk VLAN yang 30, ketik interface FA0/0.30, kemudian encapsulation.1key spasi 30. Kemudian masukkan IP address dan juga subnet mask-nya. Kemudian exit. Langkah selanjutnya kita akan melihat IP interface-nya. Ketikkan show IP interface. Di sini IP-nya sudah masuk dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kemudian berikan tanda dengan mengetikkan di node FA0/0.10, FA0/0.20, dan FA0/0.30.
Langkah selanjutnya yaitu gunakan VTP dengan switch 1 sebagai VTP server dengan domain bebas. Di sini saya masuk ke switch 0 terlebih dahulu. Ini sudah saya ubah hostname-nya menjadi SW1. Kemudian ketikkan interface FA01, lalu switch port mode terang. Kemudian exit, kemudian masuk ke interface FA0/2, switch port mode terang. Kemudian exit. Kemudian ketikkan FTP mode server. Di sini switch 1 sebagai server. Kemudian kita beri nama domainnya. Di sini saya memberi nama Aprilia. Kemudian kita akan membuat password. Passwordnya juga saya samakan dengan nama domainnya. Kemudian kita masuk di switch 2. Di sini saya merubah terlebih dahulu hostname-nya menjadi SW2. Interface FA01 merupakan kabel yang terhubung dengan switch 1. Ketikkan interface FA01, kemudian switch port mode terang. Kemudian keluar, kemudian ketikkan FTP mode klien karena di sini switch 2 merupakan klien. Kemudian beri nama domain. Di sini saya samakan dengan nama domain switch 1. Kemudian buat passwordnya, di sini juga saya samakan.
Kemudian kita masuk di switch 1 lagi. Kita akan menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Pertama-tama kita memberikan nama VLAN. Pertama kita memberikan nama VLAN 10. Masuk terlebih dahulu dengan mengetikkan VLAN 10, kemudian name VLAN 10. Begitu juga dengan VLAN 20 dan VLAN 30. Kemudian kita akan melihat VLAN-nya. Ketikkan show VLAN. Di sini sudah terlihat bahwa semua VLAN-nya, VLAN 10, 20, dan 30 sudah aktif. Kemudian kita masuk di switch 2. Kita ketikkan show VLAN. Di sini juga semua VLAN-nya sudah aktif karena switch 1 dan switch 2 sudah terhubung, maka kita hanya perlu menyetel VLAN-nya di salah satu switch saja. Kemudian kita masuk ke switch 1. Ketikkan interface FA0/4. Ini sesuai dengan PC-nya agar PC tersebut dapat mengakses ke VLAN-nya. Yang pertama di VLAN 10. Kemudian seterusnya sampai PC yang terhubung di switch 1 sudah terkonfigurasi.
kemudian masuk di switch 2, ulangi hal yang sama seperti yang ada di switch 1 sampai semua PC yang terhubung di switch 2 sudah terkonfigurasi. Kemudian kita ketikkan show VLAN. Kemudian kita akan mengecek apakah konfigurasi VTP yang kita lakukan sebelumnya telah berhasil atau tidak. Kita mengeceknya dengan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2 di VLAN 10. Sudah sukses, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi di PC 2 dan PC 3 di VLAN 20. Sudah berhasil juga. Kemudian kita cek lagi dengan mengirimkan pesan dari PC 2, PC 1 di VLAN 10 ke router 1.
Sudah berhasil semua, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi VTP pada server. Kemudian langkah selanjutnya, konfigurasi routing protokol menggunakan RIP versi 2 pada router 1, router 2, dan router 3. Kemudian konfigurasi routing protokol menggunakan OSPF dengan router 1, router 2, dan router 3 berada pada area 0. Di sini yang saya paham berarti router 1, router 2, dan router 3 harus dapat menggunakan dua routing, yaitu RIP dan OSPF. Pertama-tama kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan router RIP, kemudian version 2. Kemudian kita masukkan networknya. Di sini networknya adalah 10.1.1.0. Kemudian kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita ketikkan redistribute OSPF 1 matrix 1. Di sini redistribute itu digunakan agar router ini dapat menggunakan RIP dan OSPF secara bersamaan. Di sini OSPF-nya saya beri nama OSPF 1. Kemudian exit, kemudian ketikkan router OSPF 1. Kemudian ketikkan networknya. Networknya ini sesuai dengan yang ada di masing-masing VLAN. Di VLAN 10 networknya 192.168.10.0. Kemudian dilanjutkan dengan network yang ada di VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kemudian ketikkan lagi redistribute RIP subnet. Kemudian exit. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Lakukan hal yang sama seperti pada router 1. Kita masuk terlebih dahulu ke router 2, kemudian ketikkan router RIP, kemudian masukkan version 2, kemudian network. Di sini network pada router 2 ada 2 karena router 2 terdapat di tengah-tengah. Network pertama adalah 10.1.1.0, network kedua adalah 10.2.2.0. Kemudian ketikkan no auto summary, kemudian redistribute. Di sini saya memberi nama OSPF 2 matrix 1. Kemudian exit, kemudian
masuk di router OSPF2. Kemudian masukkan networknya. Kemudian redistribute RIP subnet. Kemudian exit. Lalu masuk ke router 3. Ketikkan enable, kemudian configure terminal, kemudian router RIP. Kemudian ketikkan version 2. Lalu masukkan networknya. Di sini networknya 10.2.2.0. Kemudian no auto summary. Kemudian redistribute. Di sini saya memberi nama OSPF3 matrix 1. Kemudian exit. Kemudian masuk di router OSPF3. Kemudian masukkan networknya 172.16.1.0. Kemudian redistribute RIP subnet. Kemudian exit. Kita telah berhasil mengkonfigurasi menggunakan RIP dan OSPF pada router 1, router 2, dan router 3. Kemudian aktifkan telnet di router 1, router 2, dan router 3. Di sini masuk terlebih dahulu ke router 1. Kemudian ketikkan enable secret Aprilia sesuai dengan nama server yang domain yang tadi. Kemudian line VTY 04, kemudian login lokal, kemudian exit. Kemudian masukkan username. Ini saya beri nama username Aprilia juga, dan passwordnya. Kemudian service password encryption. Kemudian exit. Setelah itu untuk mengeceknya kita masuk ke PC 2, kemudian ke Komempron.
kemudian ketikkan telnet, ketikkan telnet, kemudian IP address-nya. Kemudian masukkan username yang sudah kita buat tadi dan juga passwordnya. Kalau sudah seperti ini berarti telnet di router 1 telah berhasil. Kemudian masuk ke router 3, lakukan hal yang sama, konfigur terminal, kemudian enable secret. Ini saya samakan juga Aprilia. Kemudian line VTY04. Kemudian login lokal, kemudian exit, di sini saya juga memberikan username Aprilia, passwordnya juga sama. Kemudian service password encryption. Kita telah mengaktifkan telnet di router 1 dan router 3. Kemudian langkah terakhir adalah simpan konfigurasi router 1, 2, dan 3 ke TFTP server 172.16.1.1. Langkah pertama kita masuk ke server, kemudian kita setting IP-nya, kemudian masuk ke service, lalu aktifkan TFTP, kemudian masuk ke router 1, kemudian masuk dulu ke router 1, ketik enable, kemudian masukkan password, lalu ketik copy running min config tftp, kemudian enter, kemudian masukkan IP address dari server, kemudian beri nama file sesuai keinginan. Di sini saya memberi config_router 1. Kemudian masuk lagi ke server, ke TFTP. Ini backup dari router 1 sudah masuk, kemudian ke router 3. Masuk dulu ke router 3, kemudian masukkan password, copy running config tftp, kemudian enter, kemudian masukkan IP address dari server, kemudian beri nama filenya, kemudian masuk lagi ke server, ke bagian TFTP,
Ini file backup dari ketiga router telah selesai dibuat.